Bismillahirrahmanirrahim. Engkau muslim yang tonggak Islam itu adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah." Antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan, itu apa? Meninggalkan sholat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Ahibati fillah. Sebagian orang tidak berzina, alhamdulillah. Sebagian orang tidak korupsi, tidak mencuri, dan dia merasa baik. Rukun Islam dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan. Yang lebih dahsyat daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lainnya, daripada melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, amududdin, tiangnya agama. Ahibati fillah, kita hafal firman Allah di surat pendek, fawailul lil musallin. Ini orang sholat, bukan tidak sholat sama sekali. Sholat dia, mungkin sejumat sekali, mungkin semau dia, kapan dia kepingin sholat. Allah katakan, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat tapi lalai, semau dia sholat. Waktunya menurut kehendak dia. Rukun dan wajibnya seenak dia. Hampir nggak pernah dia sholat subuh tepat waktu. Hampir nggak pernah dia sholat asar tepat waktu. Yang penting kata dia, aku sholat. Ingat, orang yang sholat pun diancam neraka tatkala dia tidak menjaga sholatnya. Alladzina hum yura'u. Dia sholat tapi dia ria. Hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Di mana tempatnya? Wail, neraka buat dia, kesengsaraan buat dia. Tatkala orang-orang yang berada di neraka sakor ditanya, "Masalakakum fi sakor?" Kenapa kalian bisa masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kita dulu tatkala hidup di dunia, kita nggak sholat, kita nggak peduli sama orang-orang miskin, kita hidup dengan segala kesia-siaan. Maka ahibati fillah, engkau harus lihat mana yang seharusnya engkau korbankan. Kehidupan yang hanya 70 tahun atau kehidupan yang tanpa batasan. Di situ ada surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, atau neraka yang juga khalidina fiha abada. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wal kufri aw syirki tarkus shalah." Penghalang antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan perjanjian kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Di dalam hadis yang sahih lainnya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi. Di dalam mimpinya beliau diperlihatkan ada seorang penghuni neraka yang disiksa dengan Allah pecahkan kepalanya dengan batu. Maka Nabi bertanya, siapakah dia? Maka Nabi menyebutkan, maka malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan, wayanamu anis salatil maktubah. Inilah orang yang tidur sehingga meninggalkan salat yang wajib.
Betapa banyak hari ini kaum muslimin meninggalkan sholat subuh karena tertidur, bukan karena nggak mampu, tetapi karena di malamnya mereka begadang nonton MotoGP, nonton bola, ataukah nongkrong. Begitu masuk waktu sholat subuh, mereka terluput dan tertidur karenanya. Dan itu menjadi kebiasaan, bukan sekali atau dua kali yang di luar kesengajaan. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan ada sekelompok manusia di akhir zaman yang menyia-nyiakan salat. Mereka salat tetapi di luar waktunya, atau tepat waktunya tetapi mengabaikan rukun-rukun dan wajibatnya. Ulaika sawfa yalqauna ghayya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka Allah kalau tidak bertaubat. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Wa man taraka as-salata fala dina lahu." Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia tidak lagi memiliki din, agama. Salat itu tiangnya agama. Was-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ini kata-kata siapa yang meninggalkan sholat tidak memiliki agama lagi. Ini perlu kita dudukkan karena ini perkara penting berarti. Siapa yang meninggalkan sholat maka tidak ada agama lagi. Dan itu dijelaskan oleh para ulama-ulama salaf. Dijelaskan oleh para ulama salaf. Di antaranya, ya, yang menjelaskan bahwa siapa yang meninggalkan sholat tidak ada agamanya, ya, tentunya meninggalkannya dengan sengaja, tidak ada alasan syar'i. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana perkataan beliau diriwayatkan dalam riwayat Imam Malik. Umar bin Khattab, beliau mengatakan, la hadza fil Islam man taraka salata. Tidak ada bagian dalam Islam bagi yang meninggalkan sholat. Ini satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Ketika Jabir radhiyallahu anhu ditanya oleh Imam Mujahid rahimahullah, seorang tabi'i, bertanya kepada sahabat, "Makana yufarriqu bainal kufri wal iman 'indakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Sesuatu apakah yang membedakan antara kekafiran dengan keimanan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir mengatakan as-salah, salat. Di zaman Rasulullah yang membedakan antara orang ini beriman dengan orang ini kafir perihal salat. Ini berarti siapa yang meninggalkan salat maka tidak ada bagian dia dalam agama Islam. Dan begitu penjelasan para ulama salaf. Dan itu disebutkan di dalam kitab Ta'zim Qadrus Salah yang ditulis oleh Imam Al-Marwazi, Nasr Al-Marwazi. Kemudian juga dituliskan dalam kitab dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai. Lihat lagi perkataan yang lain dari ulama salaf, yaitu perkataan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Ya bani Adam, ayyu syai'in ya'izzu 'alaika min dinik idza hanat 'alaika salatu." Wahai anak Adam, wahai manusia, sesuatu apakah yang berharga atas dirimu dari perkara agamamu jika salatmu tidak penting lagi bagimu? Artinya agama nggak ada nilainya kalau seandainya nggak ada salatnya. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'i, bertemu dengan kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang tua dan terkemuka. Abdullah bin Syaqiq rahimahullah berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah." Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpendapat ada suatu amalan
jika ditinggalkan akan mengakibatkan sebuah kekufuran selain sholat. Maksudnya pendapat mereka sepakat, tidak ada perbedaan di antara mereka, tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan maka menyebabkan kepada kekufuran kecuali sholat. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa siapa yang meninggalkannya sungguh ia tidak lagi memiliki agama. Ya, sungguh ia tidak lagi memiliki agama. Itu disebutkan perkataan beliau di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi. Kemudian lihat lagi Ishaq bin Rahuyah, temannya Imam Ahmad, ulama Islam abad ketiga Hijriah, wafat 238 Hijriah. Beliau mengatakan, qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna tarikas salati kafir. Wa kadzalika kana ra'yu ahli al-ilmi min ladun nabiy sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza anna tarikas salati 'amdan min ghairi 'udhrin hatta yadhhaba waqtuha kafir. Telah sah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang meninggalkan salat dia adalah kafir. Demikianlah pendapat para ulama dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang, yaitu zaman abad ke-3 Hijriah, bahwa siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada halangan syar'i, maka saya ulangi, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada halangan syar'i sampai habis waktunya, keluar waktunya, maka dia adalah kafir. Ini disebutkan di dalam kitab Ta'zimus Shalah yang ditulis oleh Imam An-Nasr bin Al-Marwazi. Masih banyak perkataan-perkataan ulama salaf yang menyebutkan bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka tidak ada Islam atasnya. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, walamma tu'ina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qila lahu as-salatu ya Amirul Mu'minin. Kala Umar terluka karena tusukan seseorang, waktu itu beliau yang menusuknya adalah Abu Durrahman ibn Muljim atau Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya, yang menusuk beliau radhiyallahu anhu. Seorang mengatakan, Anda tetap ingin mengerjakan sholat, wahai Amirul Mu'minin? Maka Umar bin Khattab mengatakan, na'am, ama innahu la hadza li ahadin fi Islam adha'as salah. Iya, dan sungguh tidak ada tempat dalam Islam bagi yang menyia-nyiakan sholat. Ya. Wa shalla radhiyallahu anhu wa jurhuhu yath'ubu daman. Lalu beliau pun sholat meski dari lukanya mengalir darah yang cukup banyak. Bandingkan dengan sebagian orang yang sekarang sehat badan, waktu lapang, ya, tetapi sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak sholat. Kalau sholat pun terlambat dan semisalnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala Abdullah ibn Syaqiq at-Tabi'i radhiyallahu anhu. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i menuturkan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah. Tidak ada satu amalan pun yang meninggalkannya dianggap kufur oleh para sahabat Nabi selain salat. Ini para ikhwah menunjukkan kepada ijma' para sahabat akan kekafiran orang yang meninggalkan sholat. Ijma' para sahabat akan kekafiran orang yang meninggalkan sholat. Di sana ada pendapat lain yang menyatakan bahwa yang meninggalkan sholat karena malas maka dia kafir, tapi kafirnya tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Dan yang ajib luar biasa, dua-duanya masing-masing mengaku ijma'. Yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat, ya, menyebabkan kekufuran, ini mengaku ada ijma'. Artinya konsensus seluruh ulama berpendapat seperti itu.
yang mengaku meninggalkan sholat adalah tidak menyebabkan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, juga mengaku ijma pendapat yang terbanyak. Wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering ditanya masalah ini, maka saya lebih condong kepada pendapat jika ditanya oleh masyarakat umum, maka kita ucapkan hadis Rasul bahwa siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Kecuali kalau seandainya nanti ditanya kafir apa ini Ustaz? Kafir yang keluar dari Islam atau tidak, maka baru dijelaskan sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama dengan dalil-dalilnya. Kemudian selanjutnya, wasu'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an imra'atin la tusalli faqal ma lam yusalli fahuwa kafir. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang seorang wanita yang tidak salat. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, barang siapa tidak salat telah kafirlah ia. Nah, ini perkataan ini disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian selanjutnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yusalli fala dina lahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa tidak salat maka ia tidak mempunyai din, agama. Ya, tidak mempunyai agama. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiya Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja sekali saja, niscaya akan menghadap Allah dalam keadaan murka kepadanya. Nah, ini perkataan-perkataan dari para ulama salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, untuk memberikan peringatan keras bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada halangan syar'i. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salah la ya'ba'u Allahu bi syai' min hasanatihi ay ma yaf'alu wa ma yasna'u bi hasanatihi idza kana mudayyi'an lis-salah. Ini coba perhatikan. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyia-nyiakan salat, dia tidak memperdulikan suatu kebaikan pun darinya. Allah tidak akan memperhatikan seseorang yang menyia-nyiakan salat sebanyak apapun amalnya, maka Allah tidak akan memperhatikan amalannya tersebut kalau dia menyia-nyiakan sholat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, jangan pernah remehkan sholat. Qala Ibnu Hazm, la dzamba ba'da syirk a'zamu min ta'khiris salati an waqtiha. Ibnu Hazm rahimahullah taala berkata, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik selain mengakhirkan salat dari waktunya. Wa qatlu mu'minin bighairi haq, dan membunuh seorang mukmin dengan bukan dengan haknya. Nah, ini menunjukkan beratnya dosa meninggalkan salat. Tidak ada dosa yang lebih berat setelah dosa kesyirikan dibandingkan meninggalkan salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.